Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian ya, di Bandara T3 ini ya, kita sambil menunggu ya, kita akan bincang-bincang sedikit tentang Tom Lembong dan Hasto. Tom Lembong diberi abolisi, yakni termasuk pengampunan daripada presiden, tetapi ibaratnya itu abolisi adalah meniadakan daripada tuntutannya atau hukumannya dan atau proses hukumnya, karena kita melihat ya banyak yang memprediksi bahwa uh, apa namanya hakim melakukan kesesatan pengadilan, tetapi sekali lagi yang saya ingin katakan bahwa hukum tidak selalu berada di ruang hampa, dia diikat oleh politik. Makanya itu kasus Tom Lembong ini dalam arti kata tidak terbukti mens reanya, tidak terbukti pula kerugian negaranya yang selalu berubah-ubah dan tidak ada angka pasti dalam tuntutan, seperti itu yang kita lihat ya. Dan menjadi jurisprudensi dan kapitalistik ya, seperti itulah putusan hakim. Dan Prabowo harus melakukan penyelamatan kepada ini, karena itu akan berdampak kepada kabinet yang dipimpin, di mana menteri-menteri sebelumnya akan bisa diseret juga ke pengadilan. Menteri-menteri khususnya perindustrian dan perdagangan itu sangat bisa diseret di pengadilan apabila Tom Lembong ini dibiarkan menjalani hukumannya atau dilanjutkan dan tetap diputuskan bersalah. Sahabat-sahabat sekalian, Prabowo sangat jenius ya dalam hal ini. Saya lihat bahwa dia tidak saja menyelamatkan Tom Lembong, tetapi juga menyelamatkan muka daripada konsolidasi politik yang lagi dia bangun. Karena sekali lagi jurisprudensi yang ada pada Tom Lembong itu akan mengakibatkan menteri-menteri perdagangan, yaitu yang beberapa orang terindikasi adalah orang kuat dan ketua partai, akan menjadi permasalahan-permasalahan di kedepan harinya. Yang tentu juga di samping itu juga, apabila itu terseret, maka Jokowi sebagai presiden pada waktu itu akan sangat mudah masuk ke dalam arus-arus yang bisa diduga atau bisa ditaksir itu bisa tak terkendali. Sekali lagi, sedangkan Hasto dalam beberapa tuntutannya itu adalah mempunyai mens rea, dan kalau tidak salah ya, tolong dibaca lagi, dan terbukti melakukan suap. Tetapi sekali lagi tetap ada campuran daripada politik di situ. Kenapa setelah 5 tahun kemudian baru diusut, setelah ada pergolakan politik diusut ya. Dan sekali lagi, apalagi kasusnya menjadi sumir karena Hasto bukan pejabat publik, di samping itu juga kemungkinan besar juga dia tidak berpersoalan soal intern yang termasuk dianggap sebagian orang adalah duit kecil sekitar 600 jutaan. Tetapi hukum membuktikan bahwa sekjen partai besar, yaitu ketua umum partai besar itu sangat tidak mudah untuk menghukum kesalahannya, kecuali kesalahannya itu besar, kesalahannya berimpak besar. Tetapi ini kesalahan Hasto dianggap kesalahan yang bisa dimaafkan oleh presiden. Sekali lagi, konsolidasi politik yang terus dibangun Prabowo, yang memang dari dulu adalah merupakan penganut mazhab konsolidasi yang ingin merangkum semua elemen, itu tetap mempunyai sisi baik dan sisi negatif. Sekali lagi, bangsa ini harus belajar bahwa multi partai itu harus kita hentikan, dan kalau kita ingin masuk ke area-area yang lebih keras, maka kita harus menjalankan dua partai, multi partai kita bubarkan dan kita masuk ke dua partai, sehingga posisi-posisi
partai politik, orang-orang pragmatis, politisi pragmatis, sofis, oportunis akan disingkirkan dan mereka harus kita kerangkeng ke dalam suatu jalur sebagai sebagai pendukung pemerintah atau oposisi. Sekali lagi, itu adalah cara yang tepat untuk menyelamatkan bangsa ini yang belum pernah kita coba dengan dua partai itu. Semoga analisis ini ya membuka pikiran kita bahwa semua orang tidak sama di mata hukum, karena tidak semua orang bisa dihukum dengan kesalahan-kesalahan yang bisa dimaafkan. Terima kasih.